Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 29 Januari 2023. Kita udah melewati yang namanya minggu keempat dan ya kita akan melihat seperti apa perkembangannya di menjelang awal bulan Februari. Guys, kita akan ada event penting, salah satunya itu FOMC meeting di tanggal 2 Februari. Setelah kita melihat beberapa data yang penting 2 minggu sampai saat ini ya. Untuk data-data dari market ekonomi itu sudah menunjukkan beberapa indikasi. Yang pertama, inflasi dari sudut pandang CPI ternyata mengalami tren penurunan. Tapi dari PCE itu menunjukkan tren peningkatan. Ini ada dua data yang cukup mix lah. Nah, pertanyaannya adalah apakah FOMC meeting di hari Kamis nanti The Fed bakalan cukup agresif dalam menaikkan suku bunga karena masih ada indikator PCE yang menunjukkan bahwa harga-harga barang masih cenderung menguat, guys. Jadi dalam kondisi ini tentunya FOMC meeting itu sangatlah penting untuk kita lihat seperti apa kebijakan dari The Fed. Suku bunga terakhir untuk Amerika Serikat adalah 4,5%. Dan saat ini diprediksi bakalan naik 0,25% atau 25 basis point. Dan event ini akan ada di hari Kamis 2 Februari 2023 ya, jam 2 pagi guys, jam 2 dini hari. Ini bakalan ya sangat menegangkan lah, market mungkin cenderung volatile bahkan di hari Rabunya. Kalau kita lihat dari perangkat monitor suku bunga, mayoritas investor saat ini cukup yakin bahwa The Fed bakal naikin 25 basis point untuk suku bunganya. Jadi ada sedikit kenaikan ya, lumayan lah. Ini sekitar ya 98% yang yakin hal tersebut bisa terjadi. Sementara 1,6% orang itu percaya The Fed nggak bakalan naikin suku bunga. Ya siapa yang tahu guys. Terus ya ini beritanya 3 hari 21 jam nanti. Oke, dari berita yang lain ini ada US institusi yang saat ini mengatakan memborong ya Bitcoin. Dia menyumbang 85% pembelian. Pengembalian yang kuat selama jam perdagangan AS menunjukkan investor institusi menjadi pembeli. Akankah tren ini bullish berlanjut ya? Jadi kita tahu kondisi market ini cenderung naik. Nah, pertanyaannya adalah udah banyak nih investor institusi terutama. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang punya banyak uang, mereka udah banyak yang beli Bitcoin saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi sinyal bahwa Bitcoin bakalan melanjutkan kenaikan? Atau Bitcoin belum siap untuk naik, melainkan dia bakalan koreksi dulu, kemudian ketika harganya udah dirasa murah lagi, ya para institusi ini bisa masuk lagi. Ya, siapa yang tahu karena ini pasti cukup baru ya. Duitnya masih baru kemarin. Terus dari berita yang lain ini ada Genesis Capital fall. Jadi kita tahu Genesis udah jatuh, udah tumbang. Nah, apakah ini menjadi titik transformasi untuk crypto lending, untuk DeFi, untuk produk-produk yang menawarkan simpan pinjam ya di dunia kripto? Nah, ini bisa menjadi satu indikator juga karena mungkin adopsi akan cenderung agak melemah, teman-teman, terutama untuk produk-produk yang berhubungan sama lending. Tapi ini tentunya membutuhkan waktu untuk semuanya recover kembali. Jadi produk-produk seperti DeFi ini akan sangat-sangat bertransformasi lah ke depannya. Seperti apa mereka bakalan merespon ya kejatuhan dari beberapa perusahaan yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jadi ya tentunya mereka akan melakukan inovasi, istilahnya seperti itu. Oke, dari yang lain US governance itu punya utang, interest rate will be equal debt interest. Jadi mereka punya utang sekitar 1,5 triliun US dollar. Itu berapa rupiah ya? Dan itu setara 3 kali market cap daripada Bitcoin di 2023. Jadi utangnya sangat banyak. Dari US Federal Reserve itu mengatakan saat ini mereka sedang memangkas yang namanya likuidasi karena kejadian mereka di pasca COVID-19 ya, di mana mereka melakukan printing money besar-besaran, nggak ngotak. Terus juga ya bisa dibilang kondisinya sekarang mereka kelebihan supply
uang terlalu banyak di masyarakat, sehingga ya saat ini mereka menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Dan ini berdampak sekali sama yang namanya perekonomian yang mulai slowing down. Jadi kita lihat interest rate-nya sementara slow down, kemudian naik sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kripto itu dalam keadaan uh, terpressure ya, terpressure. Cuman kita tahu biasanya ketika market udah berada di puncak, suku bunga udah nggak bisa dinaikkan lagi. Ini puncak-puncak kejenuhan di mana market udah wah ini udah kayak mau kiamat. Di saat itulah biasanya market crypto bakalan rebound, guys. Kita tunggulah sampai sampai mana kira-kira The Fed bakalan tetap melakukan tightening ini ya. Terus dari berita yang lain, Bitcoin so bullish. 23K as analyst rival new Bitcoin price metrics. Ini ada indikator bahwa Bitcoin menunjukkan dalam kondisi yang siap untuk bullish, teman-teman. Ini pakai metrik, entah metrik apa namanya. Kalau kita lihat dari sini menunjukkan bahwa indikasinya saat ini adalah Bitcoin berada dalam kondisi yang cukup rally di sini. Artinya adopsi cukup besar lah terjadi pada Bitcoin. Ini sama seperti yang di sini ya. Ini matriksnya bagaimana pergerakannya cenderung tinggi, dan ketika matriks ini mengalami tren penguatan seperti ini, ternyata chart dari Bitcoin berangsur-angsur naik. Enggak langsung naik, cuman kecenderungannya market ada potensi buat bullish, teman-teman. Terus dari data yang lain ini juga sama, ini ada RSI, ini yang oranye ini RSI, kemudian yang putih adalah pergerakan dari Bitcoin. Kalau melihat dari posisinya, RSI saat ini sudah berada dalam posisi jenuh beli ya. Kita mungkin harus menunggu terjadi koreksi dari RSI sendiri, barulah di saat yang sama mungkin pergerakan market cenderung koreksi juga. Di sana kita baru bisa melakukan inisiatif akumulasi. Sementara dari data net realized profit and loss itu menunjukkan juga dalam kondisi sekarang itu banyak investor yang dalam kondisi netral. Mereka nggak rugi seperti sebelum-sebelumnya, mereka juga nggak cuan signifikan. Artinya ada mulai dana-dana yang sudah recover, terutama teman-teman yang nyangkut, yang ada beli di harga rendah kemarin ya waktu Bitcoin turun, itu udah pada mulai mengalami profit-profit lah. Jadi yang baru beli juga ya kebanyakan yang sekarang baru beli karena FOMO harganya naik, belum mengalami kerugian ataupun keuntungan yang signifikan. Dan juga miners saat ini dalam kondisi yang sulit, tapi mereka udah berhasil dalam hal kesabaran ya. Mereka udah sabar, nggak jual barang, sehingga Bitcoin nggak dapat dam yang sangat signifikan. Dan sekarang tentunya mereka masih harus menutup biaya operasional mereka, karena mungkin beberapa waktu kemarin mereka nggak jual Bitcoin, tapi mereka ambil pinjaman. Nah itu kan saat ini mereka lagi coba buat tutupin itu. Apalagi harga Bitcoin udah mulai berangsur-angsur naik. Jadi so far stabil lah, indikator ini menunjukkan bahwa Bitcoin ada potensi buat mengalami tren penguatan lanjutan. Terus ini Sisi atau Changpeng Zhao, founder dari Binance, ini mengatakan, memprediksi ya bahwa saat ini posisi Bitcoin kripto itu akan berimplikasi sama yang namanya anti crypto traditional finance ya, perusahaan-perusahaan yang anti sama kripto. Kenapa demikian? Karena kripto ini bisa menghancurkan industri, contohnya perbankan, perbankan tradisional. Terus juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan likuidasi, yang memberikan pinjaman ya kepada nasabah. Karena semuanya bisa bisa dilakukan di kripto. Di kripto itu ada program staking. Itu kan mirip seperti deposito. Terus juga ada lending. Kita bisa minjem dana juga di kripto. Belum lagi kita bisa melakukan transfer. Jadi semua kebutuhan yang bisa diberikan oleh traditional finance itu bisa juga diberikan kripto. So ini akan menjadi pertentangan bagi mereka yang masih mengadopsi traditional kripto, traditional finance. Jadi ini bakalan ada pertarungan lah di sini seperti apa. Mungkin sekarang posisinya kripto cenderung ngalah ya, karena kita sendiri masih dibilang beresiko, kita belum punya regulasi dan lain sebagainya. Sehingga mungkin butuh beberapa tahun, 10 sampai 2 tahun ke depan untuk terjadi perubahan yang sangat masif, teman-teman.
Dari berita yang lain juga, White House Cryptocurrency Roadmap Against Pension Fund. Wow, ini menarik sih. Ini data lengkapnya itu di sini ya. Ini dari whitehouse.government.gov itu memberikan apa ya, postingan The Administration Roadmap Mitigate Crypto Risk. Jadi saat ini mereka sedang mencoba untuk memitigasi, mengurangi resiko terhadap cryptocurrency. Jadi yang di sharing di sini intinya adalah ya pembukaannya mereka sudah memantau kondisi dari financial market saat ini, dan kripto bisa menjadi salah satu sorotan. Mengapa demikian? Karena sudah banyak adopsi yang terjadi ya. Saat ini investor udah mulai aware sama yang namanya kripto, dan mereka nggak mau kehilangan momen ini. Jadi mereka akan mencoba untuk segera melakukan kongres menggarap yang namanya regulasi pada cryptocurrency ini. Karena adopsinya semakin besar supaya jangan sampai banyak investor yang mengalami kerugian. Tentunya yang dimaksud adalah kasus-kasus seperti sebelumnya ada Luna, terus ada FTX, ada Three Arrow Capital, terus juga yang terbaru ada Genesis. Nah, supaya jangan sampai ada kasus-kasus seperti itu, jadi regulasi harus dibuat ketat. Mungkin akan di satu sisi akan mengamankan investor, tapi di sisi lain juga token-token kreativitas, token-token kreatif ya yang memang sengaja dibuat buat pom-pom, buat apa, itu mungkin akan tergeser lah ke depannya. Mungkin koin-koin micin yang nggak jelas bakalan di-cut, diilegalkan, mungkin seperti itu. Jadi ini kan semua untuk mengamankan para investor saat ini. Oke, dari beberapa news gitu untuk hari Minggu ini. Untuk pergerakan Bitcoin bagaimana? Kita akan mulai dulu dari time frame weekly. Besok kita dapat closing weekly. So far, kalau Bitcoin closing dalam kondisi seperti sekarang ini, berarti dalam posisi yang cukup ambigu, teman-teman. Spinning top, atau mungkin dia kalau bisa membuat hammer atau inverted hammer ya, atau mungkin lebih parah lagi kalau bikin doji. Nah, itu udah bahaya sih kalau kalau Bitcoin sampai doji, maka dia harus turun dulu sampai kisaran 22.700. Bila mana Bitcoin turun ke level tersebut dan kita hanya create doji, maka kita hanya perlu menunggu satu candle merah berikutnya untuk mengkonfirmasi Bitcoin bakalan mengalami tren koreksi. Ya, jadi masih ada indikasi yang seperti itu, masih ada potensi buat Bitcoin turun. Jadi closing time frame weekly nanti besok itu bakalan sangat penting. Sementara dari time frame daily, kita melihat posisi Bitcoin cenderung sideways dalam kondisi sekarang. Ya, belum ada tanda pola pembalikan arah dari candlenya, tapi ini masih mengindikasikan bahwa market sedang wait and see. Satu minggu kita dalam posisi sideways dengan posisi smart money masih cukup banyak di market, tapi ini udah mulai terjadi penurunan. Disertai juga sama volume perdagangan, kalau kita lihat dari exchange Bitstamp, ini udah mengalami tren penurunan juga untuk volume perdagangan Bitcoin. Apakah dalam kondisi ini para whales institusi masih sedang wait and see ya, menunggu FOMC ke depan? Sepertinya demikian. Dan kalau kita cek lagi di time frame 4 jam ini terlihat jelas ya sudah mulai terjadi penurunan dari posisi smart money. By the way, ini indikator Lockton di mana teman-teman sangat terbantu untuk melihat ya. Ini banker. Banker ini adalah para smart money, orang-orang yang punya banyak duit kan, bank ya. Orang yang punya banyak duit, dan saat ini dari kondisi indikatornya sih menunjukkan ya mereka udah pada mulai exit di weekend ini. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan masuk lagi ketika pembahasan FOMC nanti, atau mereka justru makin banyak yang exit, teman-teman. Tapi ini udah mulai ada indikasinya mereka udah keluar. Terus dari pergerakan lain, so far bearish divergence masih terbentuk di MACD ya. Jadi ada ketidaksinkronan antara tren dan juga indikatornya. So, kita juga harus waspada karena Bitcoin udah lama nggak koreksi. So far dia sideways aja dalam beberapa waktu. Jadi ya bisa menjadi perhatian juga untuk kedepannya. Kalau dari time frame daily, teman-teman, Bitcoin masih cukup baik berada di atas dari EMA 200. Garis EMA 200 ini adalah garis yang seringkali mengkonfirmasi Bitcoin dalam tren bullish. Tapi ada kalanya hal tersebut tidak terjadi, apalagi waktu di bulan April.
Di sini pergerakan Bitcoin sudah berhasil menembus EMA 200, tapi apa yang terjadi? Bitcoin malah drop kembali teman-teman. Dia tiba-tiba balik lagi ya, masuk turun di bawah dari EMA 200. Dan sebelumnya pernah terjadi di sini, ini ketika market cenderung bull run, bagaimana Bitcoin breakout dari EMA 200 di sini, breakout, kemudian dia ketahan terus ya, nggak pernah turun di bawah itu dan rally gila-gilaan. Jadi ini adalah awal yang baik, tapi belum tentu juga Bitcoin bakalan rally. Cuman ada potensial, let's say Bitcoinnya bisa sideways, nggak sampai turun di bawah MA 200. Nah, itu udah ada indikasi bahwa Bitcoin bakal menguat ke depannya. Tapi kalau di sini saya fake out, nah itu udah menjadi indikasi yang bisa jadi sama seperti yang di bulan April lalu. Kemudian untuk hari ini ya paling Bitcoin masih punya kecenderungan risiko yang cukup berbahaya sih buat teman-teman yang mungkin scalping jangka pendek, karena Bitcoinnya cenderung sideways. Mungkin ini bukan waktu yang ideal lah buat teman-teman trading. Jadi lebih baik kita wait and see dulu lah untuk kondisi seperti sekarang ya, karena sideways ini juga nggak main-main teman-teman. Bitcoin bisa naik sampai 23.600, tapi dia bisa turun sampai 22.100. Jadi ada range sekitar seribuan dolar yang terjadi. Dan hari ini Bitcoin nggak kemana-mana, dia masih bertahan di kisaran 23.000. Jadi kalau menurut kesimpulan aku pribadi, posisi seperti sekarang ini ya ini menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin bakalan masih sideways sampai FOMC nanti. Barulah kalau ada keputusan dari The Fed, apakah dia dovish, apakah dia mulai soft, mulai inflasi udah berhasil ditekan, kita bakalan slow aja buat naikin suku bunga, kita nggak bakalan agresif. Nah itu Bitcoin pasti rally. Tapi kalau keputusan The Fed-nya, oh kita harus tetap tekan Bitcoin, kita harus tetap tekan yang namanya inflasi. Kita punya target 2% inflasi. Nah, itu udah hawkish seperti itu, ya udah Bitcoin bakalan terkoreksi dan masuk fase koreksi sesuai dengan teknikalnya. Ya gitu aja deh. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Again, kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata si Andre, makasih.